ngaji masuk ke sini ya, panggil ngaji. Pak Haji Hartanto bisa termasuk juga. Oh, Masya Allah, Maban. Kukira masih di luar. Baiklah, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashar wa anzalal kitaba liyakuna lil alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Nape atau Kak Maskur, dan yang kami hormati dan yang kita cintai karena Allah Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin STAI selaku pembina MPA Asy-Syarif, dan yang kami hormati Ketua Majelis Al-Quran Asy-Syarif Kakanda Asri Murni, dan yang kami hormati Ketua Bendahara Yayasan MPA Asy-Syarif, dan juga yang kami hormati jamaah Masjid Al-Hijrah yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita persembahkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam biring salam semoga akan tetap tercurahkan kepada junjungan agung baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah MPA Syarif dan jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hadir di sini yang pertama acara silaturahmi. Jadi kami ini dari Palembang. Mungkin tidak banyak nanti dijelaskan oleh wakilan dari sambutan jamaah MPA Syarif yang akan menyampaikan. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, insya Allah akan kita buka bersama. Yang kedua, pembacaan Al-Fatihah khusus kami dan kepada Ketua Majelis Pencinta Al-Quran Syarif Kakanda Asri Murni. Dan yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori kita Al-Ustadz Basri. Dan yang keempat, kata sambutan dari tuan rumah yaitu Kak Maskur. Dan yang kelima, sambutan dari jamaah MPA Syarif yang diwakili oleh orang tua kami Bapak Haji Herman Hadul Hamid, dan dilanjutkan pembacaan Yasin bersama oleh Bapak Haji Hartanto, dan dilanjutkan dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin STAI, dan ditutup dengan doa oleh tuan rumah Bapak Nape, doa kedua oleh Bapak Marsof. Itulah susunan acara kita pada malam hari ini. Untuk mengambil berkah, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ada selanjutnya yaitu pembacaan Al-Fatihah khusus yang akan dibacakan oleh Kakanda Asri Murni. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara dimulai, kami mohon keikhlasan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bersama-sama membaca Al-Fatihah khusus kepada almarhumah. Semoga almarhumah ini diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburan teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kiram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa awladina wa ustadina wa ikhwanina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kulluhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah wa almarhum Haji Rosidi bin Haji Kodir, almarhumah Fatia binti Muhammad Ngoh, almarhum Lamazi bin Haji Rosidi, almarhum Abdillah bin Haji Rosidi, almarhum Irianto bin Marso, almarhumah Neni Hayani binti Nape, almarhum Masrian bin Nape. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Warfa' darajatahum bi sab'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah bi qadratillah bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-haziniyah wa kullu niyatin shalihah khususan di hadzal majlis wa khususan keluarga besar mazkur. Allahumma rzuq bisihah wal barakah wa salamat fid dunya wal akhirah bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengucapan kepada Kakanda Asimurni yang telah memberikan Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan Allah sampaikan pembacaan Al-Fatihah tadi kepada almarhum dan almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Pada selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita Basri Murni. Namun sebelum itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Araf ayat 204 yang berbunyi Basirul 5 Pak. Agak ke Samuan tadi. Ya. Maaf lah ya cara ini. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 204 yang berbunyi wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kita semua mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada qori kita Kabas dengan hormat kami persilakan. Nabi Aman Kabas. Agak salah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daa. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Allah. فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Allah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman keimannya. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Tuhan kita Basiruri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Saifuddin Husaini, sarjana teologi Islam. Yang sama-sama kita hormati Ketua MPA Syahid beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh jamaah yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati bapak-bapak jalan tetangga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Karena dua nikmat ini sering terlupakan atau dilalaikan oleh manusia, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, nikmata limal bunun bihima kasirum minan nas as-sihat wal farah. Ada dua nikmat yang dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah mendapatkan dua nikmat itu, dan juga ada nikmat-nikmat seperti nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, serta nikmat iman yang telah selalu kita rasakan. Salawat dan salam semoga tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok terbaik pilihannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan dalam bentuk wujud rasa rindu dan cinta kepada beliau, marilah kita bersama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai kata protokol tadi bahwa kami di sini didaulat untuk menyampaikan kata sambutan tuan rumah. Di sini saya selaku tuan rumah menyampaikan yang pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah MPA Syahid yang telah jauh-jauh datang dari Palembang untuk berkunjung ke tempat kami ini, yaitu dalam acara silaturahmi. Kami sekali lagi atas nama pribadi dan juga keluarga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus Ustadz Ahmad Saifuddin Husaini yang telah menyempatkan diri untuk dapat hadir di tempat kami ini. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penempatan kami ataupun penyambutan kami yang kurang layak ataupun kurang berkenan di hati. Inilah batas kemampuan daripada kami, yaitu kami sekeluarga besar mohon
untuk dimaafkan atas ketidaknyamanan mungkin daripada rekan-rekan yang datang dari Kota Palembang. Untuk selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua MPA Syahib dan seluruh jamaah serta pengurusnya yang telah menerima kami ataupun mengajak kami untuk bergabung di majelis ini, karena di dalam majelis ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan, yaitu terutama ilmu di bidang kemasyarakatan. Jadi sangat bermanfaat bagi kami untuk ilmu-ilmunya, walaupun sedikit-sedikit masih bisalah kami menyerap ilmu tersebut. Dari itu kami ucapkan terima kasih, dan terkhusus untuk Ustadz Ahmad Saifuddin selalu diberikan sehat dan juga umur yang berkah serta rezeki yang seluas-luasnya. Karena guru kita inilah yang telah mengajari kami setiap malam, yaitu hampir 5 malam dan 1 minggu mengajari kami ini Pak, untuk belajar di dalam majelis ini. Untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh mewakili dari MPA Syahib tentang pelajaran tersebut. Untuk selanjutnya kami menyampaikan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan rekan-rekan dari Palembang yang telah hadir di sini. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya ibu terima kasih. Semoga perjalanan kamu yang dari Palembang ini diberikan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran baik pun berkat walaupun balik lagi. Jadi semoga diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Terakhir, kami tuan rumah mengucapkan makan lagi, ada lagi babak kedua itu. Mohon untuk babak kedua, bukan apa bala ini. Ya demikianlah saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tuan rumah Kakanda Maskur yang telah menyampaikan kata sambutnya tadi. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan pelajaran pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan mewakili jamaah MPA Syarif. Hal ini akan disampaikan oleh orang tua kami, Bapak Haji Herman Abdul Hamid. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Adina Maskur, yang sama-sama kita muliakan, guru kita Ustadz Ahmad Saifuddin Said yang sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati dari jemaah Majelis Al-Quran dan juga ketua Majelis Al-Quran yaitu Adinda Asri Murni. Dan saya hormati para ustadz dan ustazah pada malam hari ini, dan juga yang saya hormati dari jemaah Masjid Al-Hijrah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu dan adik-adik yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, karena begitu banyak nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita selalu dapat mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Selawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tersampaikan kepada yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua yang setia hingga zaman. Wujud dan cinta dan rindu kita pada beliau. Setelah kita mohonkan semuanya kelak di yaumil akhir, marilah kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wahidul rahimakumullah, izinkanlah saya menyampaikan kata sambutan mewakili jemaah majelis pecinta Al-Quran. Yang pertama, kami dari Majelis Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Mas Pur yang sudah menerima kami, menempatkan kami, dan juga tadi sudah dijamu makan. Jarang ya acara ini kan dia makan dulu nih. Jadi biasanya acara ini sudah setelah doa baru makan. Lalaparnya kan? Tadi lalapar ini. Memang jam makan ini jam ini. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi berkah khusus buat rumah. Karena ini kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu yaitu memberi makan dan minum. Jadi ada hadisnya, walamma malam yarhaminas lam yarhamillah. Jadi siapa yang mengasihi manusia, maka Allah akan mengasihinya dan diberi rezeki yang tidak sangko-sangko. Amin. Pada malam hari mungkin Mas Gorin habis sekitar 5 juta, mungkin ke depannya baca 100 juta. Amin. Mungkin kita doakan sama-sama agar keluarga Mas Gorin berangkat haji dan umrah bareng. Amin. Amin. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin mengganggu terus keluarga besar ini istirahat kami, kedatangan kami ini pada malam hari ini, yaitu dalam rangka silaturahmi, yaitu setiap tahun kami di Majelis Al-Quran ini, jadi jemaah-jemaah yang jauh-jauh juga kami datangi. Contohnya seperti ini, dari Palembang kami siap hadir di sini ya. Dari siang tadi kami habis asar berangkat ke sini, sampai pas Isa tadi ya. Jadi kami mohon maaf mungkin terganggu kedatangannya, dan juga kami selalu mendoakan keluarga ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan intinya pada malam hari ini tadi yang kami tadi yaitu silaturahim, terutama keluarga besar Majelis Pecinta Al-Quran. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita silaturahim juga di kediaman Mas Pur ini di Prabu Muli, dan juga jemaah Majelis Al-Hijrah sebenarnya di pada malam ini. Perkenalkan, kami dari Majelis Pecinta Al-Quran ada di Palembang. Nah, majelis kami ini perlu kami jelaskan sedikit. Majelis Al-Quran ini sudah berdiri kurang lebih berapa tahun kan? 2004 ya sampai sekarang. Nah, kami ini di Majelis Al-Quran ini, nah ini baru mulai buat pondok pesantren. Nah, kami mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu agar pondok pesantren kami itu cepat berdiri dan cepat selesai. Amin. Dan insya Allah jemaah-jemaahnya dari kita semua, yang terutama di anak cucu kita belajar di situ. Nah, setelah kita belajar ini sama-sama kita rasul ke dari kita ini yang tidak baca. Kalau pertama aku terus pribadi aku juga dapat dari nol kan. Tidak baca ngomong apa ini. Nah, alhamdulillah cak ini bisa kan dikit-dikit. Jadi belajar ini belajar ini banyaklah kekurangannya. Jadi ketonian kita tadi memang kita dituntut dari lahir sampai mati kita nih belajar. Insya Allah kita kelak dikumpulkan Allah SWT di surganya Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah yang saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami, Kanda Bapak Irman Haji Abdul Hamid. Beliau ini adalah sekaligus bendahara dari Yayasan MPA Syarif. Acara selanjutnya
yaitu bacanya bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Hartanto. Pada Bapak Haji Hartanto dengan hormat kami persilakan. Yang putihnya Pak, yang putih nggak kelihatan soalnya. Kacamatanya tidak sama dengan yang di sini. Alhamdulillah. Ya, udah tahu sih ya. Bawa saja matinya. Kacamatanya nggak bisa ngelihat kacamatanya. Jangan izin Boleh pakai HP. motor. Kenapa boleh? Kecilan Pak saya. HP-nya juga bagus HP-nya nih kalau tonjok sama ini. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan dirahmati Allah. Sebelum kita membaca suratul Yasin, marilah kita sama-sama istighfar 3 kali. Semoga Allah akan mengampuni dosa kita apabila kita baca sama. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. وآتيناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا
إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفقني ربي وجعلني من المكرمين كما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وكنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار فكل
الفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلا أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتهز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قالوا نشاء لطمسنا على أرجلهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فلو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه الشعر ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذرها لهم فيها وقومهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزمون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kembalikan kepada Bapak dan Hartanto yang telah memfasilitasi bersama. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin STAI. Kepada Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin STAI dengan hormat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitabal azim wa balaynahu wa akram bi sunnati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar dari adinda kita Maskur, kita doakan mudah-mudahan keluarganya senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula para jemaah termasuk pengurus dari Masjid Al-Hijrah. Juga yang kami hormati para jemaah Syarif dan seluruh para saudara-saudariku yang dirahmati berkahi oleh Allah. Semoga niat kita, ayunan tangan dan langkah kaki kita, juga silaturahim dan seluruh aktivitas khusus pada malam hari ini akan dicatat oleh Allah melalui malaikatnya bagian daripada ibadah yang telah mendapatkan keridhaan darinya. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, banyak karunia nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, bahkan atas izinnya, atas kuasa kodrat dan iradatnya,
kita telah dapat hadir melaksanakan rangkaian program silaturahim dan cawisan kita sampai ke kota Prabu Muli ini. Walaupun diguyur oleh hujan tadi, alhamdulillah sempat juga ada musibah kecil, ban mobil masuk dalam got. Alhamdulillah ada apa-apa itu pengaruh. Cuma tadi lah masuk got baru masuk Bejok lah masuk duluan. Kita membantu ilmu lagi. Alhamdulillah ya, sempat hadir di sini. Untuk pertama kali kami di sini. Walaupun kalau promo lewat-lewat sebenarnya, tapi alhamdulillah. Mungkin kira di sini bahasanya banyak mereka ragam, tapi yakin Pak ngerti bahasa Palembang. Ya. Jumlah dia Mas Kurul tidak patah juga nak tinggal ke bahasa nak ngape-ngape itu masih. Ya. Masih wong tubuh kali. Oleh sebab itu tiada ungkapan rasa syukur yang paling dalam kecuali ucapan alhamdulillah. Semoga Allah melindungi kita semua, merahmati kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga, saudara sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kami diamanahkan untuk menyampaikan tausiah ini hubungan dengan silaturahim sekaligus cawisan lah boleh kita katakan ya. Tapi jarang-jarang Pak cawisan jauh-jauh. Kami bukan tahu ini jauh-jauh cawisan. Terakhir tempat Mas Kurin di Bawang ini. Malam ini kami cuma ingin menjelaskan kaji kata Mas Kur, walaupun kaji mungkin ada tanya jawab, dua pertanyaan untuk menambah ilmu kita kami cawisan. Kita bahas malam ini tentang 3 amalan yang alhamdulillah ada pada malam ini dilakukan oleh Mas Kur, dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan amalan ini. Amalan ya yang bisa meluaskan rezeki kita, dijauhkan dari bala, itu kita pengen galau sekaligus manjangkan umur kita. Langsung galak-galau gitu. Kalau pucuk dunia 3 ikut galak kamu. Umur panjang, rezeki lancar, jauh dari bala. Nah, rezeki lancar, lancar. Umur panjang dalam keberkahan. Ya. Kemudian jauh dari bala. Walaupun rezeki lancar, umur panjang, banyak bala terus, ada 50 di hidup dunia. Ya. Habis bayar rezeki. Nah, ada 3 amalan yang mudah-mudahan kita teruskan ini, yang dapat tidak tanggung-tanggung, dapat berubah takdir Allah. Itu sudah aku sampaikan pada beberapa minggu yang lalu, bahwa takdir Allah itu jangan keliru, jangan buat kita lalu putus asa dan galak lagi berusaha. Takdir itu ada 2 Bapak Ibu. Ada takdir mubrom, takdir yang tak pacak dirubah. Ada takdir mu'allak yang pacak dirubah. Genang apa? Dengan 3 doa, silaturahim, sedekah. 3 amalan itu ada malam ini. Kali ditutup dengan doa. Sekarang kita menjalin silaturahim, datang dari jauh ke sini untuk menjalin silaturahim. Kemudian ada sedekah malam ini. Kami ronde pertama sudah tadi. Ini ronde kedua bacanya. Ya. Alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh Mas. Pertama, dalil yang pertama tentang bahwa Allah luaskan rezeki, Allah panjangkan umur, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Baik memang tambahnya umur, jumlahnya ditambah oleh Allah, atau walaupun umurnya tidak panjang tetapi namun dia akan disebut dan didoakan terus. Itu pun panjang umur. Dalam hadis Bukhari, itu sudah kami bahas pada beberapa minggu yang lalu. Bukhari, Rasul menyatakan kalau Nabi SAW, man ahabba ayyubisitrahu fi rezeki wa yunsa'alahu fi adri falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ditunda kematiannya, falyasil rahimah, sambung silaturahim. Ingin dipanjangkan umur, ditunda kematian, diluaskan rezekinya, baik rezeki kesehatan, rezeki materi, maka jangan pernah memutuskan silaturahim. 1. Yang kedua adalah perbanyak doa. Di dalam hadis Tirmizi, Rasul menyatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada satupun yang bisa merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah illa doa, kecuali dengan doa. Hebat doa. Maka jangan main dalam berdoa, Pak. Ya.
Wong nak main-main laju lah, cak yo cak dah. Berdoa kadang-kadang langamin ke lagi cak ucak-ucak, cak una-una cong Palembang. Sikok megang HP, sikok megang rokok. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya. Cak ucak ini. Yang terakhir sodako. Di dalam hadis Tabrani disebutkan bahwa luar biasa sodako ini. Luar biasa sodako ini. As-sadaqatul bala wa tutawwil umrah. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Sebagai bahan penutup ada sebuah kisah. Aku ini nyari kisah-kisah yang lain kok, yang malam sudah. Ini kisah yang lain lagi. Waktu itu kisah Nabi Daud sudah ya, kisah Nabi Ibrahim pula tentang yang anak pengantin baru. Hoi, anak pengantin baru dengar kan? Ada Pak itu, tidak semua lagi juga Pak. Banyak bujang yang kami bawa nih Pak. Ya. Ada bujang, ada bujangan. Ya, jangan beda Pak. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim didatangi budak muda, nak ngundang Nabi Ibrahim, karena dia nak nikah. Tak lama setelah itu, dia diintip oleh malaikat. Yang ngintip tak tanggung-tanggung, bukan malaikat rahmat, bukan malaikat Mikail, malaikat maut. Jadi Nabi lah datang juga oleh malaikat maut. Cuman kadang-kadang malaikat maut nak berkawan ngabar ke berita. Nah, tak tahu kalau malaikat maut datang dengan kita, aku tak tahu. Ya, kalau malaikat maut datang kepada Nabi, belum tentu nak nyabut nyawa, Pak. Kadang-kadang menyampaikan berita. Nabi Daud pernah didatangi malaikat maut. Ya. Nabi Ibrahim pun pernah didatangi oleh malaikat maut. Setelah anak permuda itu, yang remaja yang bujang tadi balik, malaikat maut sanjung. Tadi intip dari jauh. Kata malaikat maut, wahai Khalilullah, wahai Nabi Ibrahim yang dicintai dan mencintai Allah. Khalilullah itu gelar Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah Habibullah. Siapa yang datang tadi? Oh, kata Nabi Ibrahim, yang budak muda tadi, yang budak bujang tadi. Dia adalah murid aku. Dia sekaligus sahabat aku. Ya, kita adalah murid dan sahabat. Jadi lebih kurang tak jauh umur dengan Nabi Ibrahim. Ngapa dia datang dengan kau? Dia nak undang. Besok dia bakal nikah. Hai, kata malaikat mau sayang nenek budak itu. Ngapa? Rasanya tak sampai besok umurnya. Ngapa? Tak sampai umurnya besok. Karena di mahfuznya sudah tercatat bakal mati. Kalau Palembang ini taruh sudah terpasang, organ lah sudah ada, pembawa acara sudah siap, kori lah sudah diundang, makanan sudah siap galau, panggung lah ada, sayang. Itu malaikat Allah menunjuk kabar Pak. Cuman kita tidak katik ngabar ke kita Pak. Mungkin kita dikabar ke mati Pak, rasa kepenuh masjid Pak. Ya. Kita tidak katik rahasia Allah, tidak dikabarkan kematian kita. Tapi malaikat mengabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang pemuda tadi. Sudah kata Nabi Ibrahim. Rasa sedih Nabi Ibrahim itu. Ya dah. Lah semangat nak nikah, bakal nak guna yang Palembang ya. Nabi Ibrahim mulai Pak. Nak ku sampai ke dia kecil hati dia. Sampai ke tidak. Dah ada usaha. Kan tak tahu rahasia Allah. Kami teringat Pak, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah itu berhak untuk menghapus takdir atau menetapkan takdir yang telah ditetapkan. Dan ganti yang pacak maksud Tuhan. Maka Nabi Ibrahim yakin itu agak gila. Aku tak tahu rahasia apa. Jangan nak nului Tuhan. Walau malaikat mengabarkan seperti itu. Gak jadi dikabarkan Pak. Alhasil besok pagi lagi udah sedih Nabi Ibrahim. Ini budak itu segar bugar Pak. Lanjut acara pernikahan tadi Pak. Sehat segar bugar. Aku malaikat ini
salah, salah cabut nyawa tidak mungkin, namanya sama salah cabut nyawa tidak mungkin. Apa mudi ke tidak mungkin juga. Allah tuh janjinya pasti. Sampai anak itu yang nikah itu kodak di Palembang tuh umur 70 tahun. Lama umur 70 tahun. Nabi Ibrahim membuka rahasia itu. Ada apa di balik ini? Apa jawabnya? Dia boleh malaikat. Malaikat, mamu ku tunggu dah. Kalau dia ini dia ternyata lewat, bukan yang kita waktu kuceritakan, bukan 20 tahun tunda, ini panjang ditunda tuh. Masih muda 5 Pak, umur 70 ya lah. Apa jawab? Simple malaikat jawab. Wahai Nabi Ibrahim, memang seharusnya dalam catatan dia bakal meninggal, ya, sebelum hari pernikahannya. Tetapi ternyata dia sebelum hari pernikahannya, tanpa kau ketahui, separuh dari harta dia sedekahkan. Separuh dari hartanya disedekahi. Ternyata bujang kayu. Tak tanggung-tanggung. Separuh hartanya disedekahkan. Kira-kira lah yang bujang bakal nak sedekah separuh. Itu. Jadi itu merupakan satu landasan bahwa sedekah itu bisa menolak bala dan memanjangkan umur. Saudaraku dan saudariku tetap kami hormati, 3 hal ini jadikan amalan kita semasa hidup kita. Kita kepengen panjang umur, kita kepengen dijauhkan dari bala, kita pengen diluaskan rezeki, lakukan 3 amalan ini. Mudah-mudahan rahmat berkah Allah akan tercurah kepada kita. Doa, silaturahim, dan sedekah. Ini baik dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru Kalau ada tanya, kalau kata sudah 2 ikut. Oh ya, sudah tutup. Pada guru kita yang telah menyampaikan ceramah agama, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah pelajaran pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup dengan doa, kami silakan sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang nak bertanya, silakan. Berapa pertanyaan tak? 2, 3. Tidak pakai kuncang ya. Siapa nak nunjuk apa teman? Ya, silakan siapa yang nak bertanya silakan berdiri atau tentang pokoknya tentang agama lah. Jangan yang anak ini. Yang bujang tadi mana? Kata ada atau perwakilan dari Masjid Al-Hijrah atau ibu-ibu. Yang bujang lah. Kami hitung dari sampai 5 sampai ke 1 supaya ada yang lebih tahu. Ada ujung. Masya Allah. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami masuk pertanyaan, izin dulu menyampaikan ajakan dengan jemaah Masjid Al-Hijrah juga bapak-bapak di sini. Kalau kebetulan lagi ke Palembang, tinggallah mampirlah di majelis kita ini, majelis kita Al-Quran Al-Karim. Karena kita setiap malam bahagia di Islam, tetapi kita belajar sama-sama. Lebih aktif, maka Tuhan Yesus itu melakukan atau al-bid'ah itu berbeda. Siapa melakukan majelis, maka dia akan dilakukan. Jadi itu bukan apa tapi bapak nanti kita lihat suatu. Habis rokok. Masih. Langsung ke pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan ini tidak ada hubungan dengan yang malam ini, Pak. Cuman di luar konteks kan. Nah, maksud aku tuh jadi bapak-bapak bertanya
yang lain yang disampaikan oleh Kateri Al-Fatihah. Karena tiap malam itu kan kami belajar di dalam kita. Malam ini fikih, malam besok tafsir, malam besok tilawah. Itu tiap malam itu beda-beda. Jadi apa-apa. Masalah jenazah, silakan bertanya. Nah, dalam ini kan hanya di luar konteks malam ini kan. Mungkin pertanyaan ini pada konteks yang kita tepat tadi ya. Nah, tapi tepat tadi tapi tanya jawabnya kalau rumahnya tentang ini waktu kan tadi menjawab kalau tadi malam ini yang pada malam itu ada bahasa sedikit tentang pentingnya ilmu dan pentingnya kita memahami tafsir. Nah, balik ke situ, balik ke ilmu dan tafsir. Salah satu rujukan dari tentang ilmu ini yaitu pada salah di An-Nahl ayat 43, An-Nahl ayat 43, wa ma'arifana min qawli illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, jadi tidaklah wa ma'arifana min qawli, tidaklah kami utus sebelum engkau. Di situ engkau kan yang Muhammad, Nabi Muhammad. Illa rijalan nuhi ilaihim, melainkan seorang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya. Lalu ahla dzikri, maka bertanya kepada yang mengetahui, ikut berkata jika kamu tidak mengetahui. Nah, konteksnya yang kita ini di tafsir. Balik ke tafsir, kalau aku ini paling senang kalau masuk. Nah, arti dari Quran itu kadang bingung tafsirnya. Kalau arti itu kita susah, penjualan kita kan selalu kita kasih yang tafsir itu. Nah, tapi malam ini tolong minta tafsiran dari guru tentang ayat ini yang di awalnya itu wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami utus sebelum engkau Nabi Muhammad. Nah, itu maksudnya pelajar kita selama ini dari SD itu belajar ke 25 nabi dan rasul. Nah, itu maksudnya kan. Nah, aku masih cara kami utus sebelum engkau. Nah, itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah pertanyaan dari Ustaz Marsal. Kami persilakan pada Ustaz untuk menjawab. Ini 124.000 nabi. Itu nabi yang mulia, itu Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya berbagai macam ilmu. Jadi ilmu itu memang sudah ada, diajarkan oleh Allah pertama kali, dikenalkan dengan benda-benda yang ada di surga itu. Bahkan diutus juga malaikat untuk mengenalkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan diteruskan kepada para nabi-nabi berikut. Makanya para nabi itu diberikan oleh Allah berbagai macam keahlian. Di antaranya misal Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali ngajarkan caranya aib itu Nabi Idris alaihissalam. Yang tahu perbintangan ilmu falak, ilmu berhitung itu Nabi Idris alaihissalam. Jadi jasa Nabi Idris itu besar. Kalau udah kata Nabi Idris, tidak terasa kalau baju. Iya, pertama kali Idris. Artinya sebelum Nabi Idris itu belum ada yang tentu-menentu ini. Nabi Adam itu masih pakai baju dari kulit hewan. Setelah Nabi Idris baru ada yang pakai kita. Cuman memang alat itu lebih sederhana, pintal memintal itu ya. Allah alam bisawab. Nah, sampai artinya dimaksud itu sudah diutus sebelumnya. Nabi sebelumnya dan diajarkan ilmu-ilmu itu. Bahkan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad pun itu ada yang diajarkan langsung oleh wong tuanya, seperti Nabi Ismail alaihissalam itu diajarkan langsung oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Kemudian ada juga yang belajar dengan Nabi Khidir seperti Nabi Musa, belajar tentang hakikat. Walaupun Nabi Musa paham betul tentang syariat, tapi tidak paham tentang hakikat, diajarkan
oleh Allah, diutuslah, ya, diberitakanlah tentang kabar Nabi Khidir, dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam sampai pada Rasul, dan itu terus sampai hari kiamat nanti. Makanya ilmu ini tidak bisa kita sembarangan. Kalau nak macak-macak bertembang itu jangan. Kullu man ghairi ya'mal amal mardu'atun bar. Semua amal itu tertolak kalau tidak kata ilmunya. Walaupun bukan ilmu agama, suruh ilmu juga nak kita tanya dengan ahlinya. Kalau pesawat terbang zaman dulu tanya dengan Habibie. Pesawat terbang. Memot pempek kapal selam tanya dengan Habibah. Ya kan? Ada tempatnya kan? Ada tempat kalau cara nanya itu. Nah, tapi ilmu-ilmu yang lain itu, misalnya pertukangan, maskur, paham, misalnya tuh macam-macam kayu, nah tanya dengan ini. Nah kayu model mana? Tanya dengan Kak Herman ini. Nah alat motor, nah samping gitu nih, nah. Jadi aku kenal ke kalau kamu, aku kalau bidangnya. Nah nanya masalah bumbu Pak, yang MC itu Pak, tanya lah bumbu apa tahu dia, tinggal nyebut ke dia. Ya. Nah alat musiknya, ya. Nah dari hadro, organ, atau kalau dia tahu setelannya. Nah, tanya dong bidangnya. Tapi itu sebatas dunia. Nah kita yang di akhirat ini bukan sebatas dunia, tanggung jawab sampai ke akhirat. Itu yang bahayanya tadi. Kalau kita tidak menguasai ilmu dunia ini, tidak kebusoida. Paling-paling rugi wae gitu. Umpama kita bukan ahli tukang, kita tukang das bagus sesuai kerubur rumahnya benar-benar. Iya kan? Pacak gitu, pacak. Cuma tidak akan bagus kecuali wong yang ahlinya nih. Masih ngeraba-raba. Misalnya kita nak menarik motor, bukan ahlinya nih. 50% berkemungkinan besar pacak rusak. Nah itu. Tapi kalau kita bertanya dengan ahlinya, sekaligus belajar dengan dia, insya Allah pacak lama-lama. Cak unukang. Kita ngenek sambil belajar dengan dia, mudah-mudahan kali walaupun tidak samunya, minimal pacak dikit-dikit untuk menarik rumah jadilah. Nah, kira-kira itu. Cuma kalau kita ada kalau bertanya, pacak pun pacak pokoknya ini, pacak, tapi tidak akan dalam sepuluh. Tapi kalau kita sambil belajar, aku punya kakak sepupu, dia tidak tamatan tinggi sekolah. Tapi jangan coba-coba kalau dia masalah mesin, mobil truk itu pacak dibongkarnya dan pacak dipasang. Mau pacak mungkar, pacak masang. Ini pacak mungkar, pacak dipasangnya. Mobil truk itu. STM tidak, otodidak belajar. Nah sering mengikuti tanya ini, lama-lama pacak. Bertanya. Nah tapi kalau masalah agamanya lebih banyak lagi kita harus tahu, karena tanggung jawabnya bukan di dunia, tapi sampai ke akhirat. Itu bahaya ilmu agama nih. Kalau yang lain katakanlah akan dituntut gitu. Kalau bapak baca bahasa Inggris, ibu dah baca matematika, dah kate dosanya. Ada dosanya, ditanya juga gitu. Kau gebuk, kau ngapu, kau dah baca kali-kalian. Masuk neraka, kau dah baca bahasa Inggris, tidak apa. Rugi dunia baik. Kau dah baca nyopir, tidak. Rugi dunia baik, tidak kate tahu. Tapi kalau masalah Al-Quran, ya, masalah sholat, masalah ibadah, itu tanggung jawab kita kali. Karena itu menyangkut hubungan kita masalah ibadah. Itu maksudnya. Makanya kita bertanya tentang masalah-masalah agama, jangan macam-macam. Ya. Karena hadis itu, ketujuh tadi, ada hadis, ada Al-Quran. Al-Quran itu sudah bagus maknanya. Hadis sudah bagus. Nah kita yang memahami yang salah. Hadis tidak salah, Quran tidak salah. Yang memahami ini yang kadang-kadang salah, yang salah-salah keliru. Ya. Sama cak bahas masalah kodok. Ya. Kodok sholat. Ya, ada yang sebagai mengkodok sholat itu. Kalau kodok sholat itu memang mengkodok itu, kalau hadis Nabi, kodoklah ketika kamu ingat, ya kan? Kita subuh kesiangan bangun jam 9, langsung bukan langsung sholat, wudu dulu. Bangun tidur langsung wudu, langsung sholat, tidak salah bangun tidur. Begitu bangun jam 8, wudu langsung sholat. Langsung sholat dulu tidak. Sholat. Iya, bangun tidur langsung aja.
Ya, jangan mandi. Jadi wudhu baik. Karena kita udah nunda-nunda langsung baik. Mandi juga jangan makruh hukum. Jadi kalau kita kan sudah kesiangan, langsung wudhu. Mandi makruh hukumnya. Karena kita sudah nunda, boleh tutup. Bangun jam 11 malam itu. Bahkan ya, andai kata bangun itu memang zuhur gitu, lewat zuhur dari mulai sebelum zuhur tidur, bangunnya lah asar. Artinya lewat zuhur. Nah, kita langsung begitu bangun boleh kita melaksanakan sholat zuhur itu. Tapi ingat ini karena memang benar lupa. Nah yang lama-lama itu, yang tinggal itu, yang mana teman-teman itu? Lupa apa sengaja? Nah yang sengaja itu tidak baca anak kita kuatkan dengan dalil ini yang sekarang ini. Silakan kalau kita nak paham itu. Tapi rasanya tidak tepat kalau kita alas ada sebagian ngapa? Begitu sudah sholat zuhur, mulai dia melaksanakan. Apalagi kita sholat 2 rakaat, sholat lagi 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat, sholat lagi 3 rakaat, sholat lagi 4 rakaat. Oh ternyata sudah zuhur dan sholat subuh. Menggabung. Iya, kode yang lama. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, borongan. Ngapa kode yang lama itu? Tidak model mah itu. Dan baca didasarkan dengan dalil tadi. Jadi cak mana Ustaz? Bagusnya ya itu kode pada waktunya. Subuh kode waktu subuh, zuhur kode pada waktu zuhur, asar kode pada waktu asar. Karena kita tuh sudah tertinggal mau sengaja. Dalil yang tadi itu lain karena tidak sengaja begitu bangun jangan tunda-tunda. Paham maksudnya? Nah seperti itu. Dan tambah lagi dengan sholat sunat taubat. Itu bagusnya. Nah, itu nak paham tadi maksud aku. Jangan kita ini ya. Nah, lucu pula kalau sudah zuhur di masjid, kodok di masjid pula. Dah zuhur 2 rakaat kita pun dia zuhur dengan kalian. Begitu rakaat kedua, Allahumma ini biman hadaian kunut mamang ini. Ada lemak pulau dengan Jadi kita harus paham itu nah. Jadi kesimpulannya bertanya kalau kita tidak paham bertanya. Andai kata ada ikhtilaf perbedaan pendapat di kami itu biasa baik. Cuman kita ada dalil yang jelas yang memahami. Karena ini dalil yang mengatakan kodok secepatnya itu Nabi beda dengan kita Pak. Kalau Nabi itu yang sholat sunat muakkad itu jadi wajib bagi Nabi. Kalau kita tidak. Contoh, Nabi pernah tahajud ya lewat Nabi. Nabi tahajud. Biasanya Nabi tiap malam tahajud kadang 12 rakaat. Pada suatu malam dalam sebuah riwayat Nabi tidak melaksanakan tahajud. Terlupa. Sudah masuk waktu subuh. Ya. Setelah siang baru Nabi ingat. Lalu Nabi melaksanakan tahajud di siang hari. Karena lupa dia menganggap itu wajib. Nah itu masalahnya. Tapi kalau kita tidak, ya, kalau tahajud itu wajib bagi Nabi. Kalau kita tidak, itu pemaham kesimpulannya. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Kalau kita akan bertanggung jawab, ya, makanya pilih yang benar-benar ngerti, bukan cak-cak ngerti, tapi benar-benar ngerti. Itu ya. Terima kasih telah cukup. Pertanyaan tadi sudah jelas ya? Untuk selanjutnya, kalau ada yang tanya? Asal tak sehari baik masih tubuh dah apa? Masih waktu. Agak kaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sistem kita berwudhu ya. Ada yang mengatakan soal kita itu banyu dari teknon itu tidak dibolehkan di dalam berwudhu. Hukumnya makruh. Memang sebegitunya. Yang Pak banyu ini banyu dalam termos. Oh yang tekmon ini. Ya yang panas. Ini Bu. Jadi tidak boleh dibikin berwudhu kan itu jadi hukumnya makruh. Itu musammas. Ya, musammas. Kemakruhan itu bukan berarti tidak sah. Ingat ya, kemakruhan itu mengurangi nilai kebaikan di dalamnya. Itu makruh. Nah,
Kenapa? Dalam pelajaran fikih Nabi pernah menyatakan Nabi tidak akan bertanggung jawab ketika kamu berwudu atau menggunakan air yang panas kena sinar matahari langsung itu ketika kamu kena penyakit kulit. Nah, khawatirnya itu dari segi kesehatan. Jadi gimana caranya supaya hilang ke makronya? Didinginkan dulu. Nah, didinginkan dulu. Karena lebih baik kan biasanya kalau panas jadi lemak itu beda. Kalau banyu yang kita anggap kan beda dengan yang dari matahari itu. Apalagi sinar matahari yang jam 12 itu tidak akan jaga kesehatan, banyak zat-zat yang berbahaya bagi kulit kita. Jadi kesimpulannya hukumnya itu makruh memang. Kecuali kalau kita dinginkan. Tapi masalah sah, cuman mengurangi nilai lainnya. Karena ada dampak yang tidak bagus kalau banyu itu sudah terkena sinar matahari. Boleh menjadi sunnah kembali dia. Jadi dingin kedua baru pacak digunakan lagi. Kalau begitu kita mau serangan langsung kita panas saja kan, agak hangat ya, agak hangat. Ya, agak lama sedikit dia kan, besok sudah ini. Itu tuh dari yang ini baik, dari selang itu baik bang. Ya kan, biasanya sudah dingin itu, sudah mulai dingin lah baru kita. Memang tidak bagus demi kesehatan. Memang dari segi ilmu kedokteran pun ada dampaknya itu yang kena sinar matahari langsung. Kita bayang cak kalau bukan banyu yang kita banyu hangat yang kita masak beda. Itu bagus kalau untuk kesehatan kita bagus itu dari matahari. Ada zat yang tidak bagus untuk kita. Matahari itu kan kalau sudah siang itu bukan bagi kesehatan lagi. Matahari yang bagus itu ketika pagi. Nah, itu bagus untuk vitamin D. Tapi kalau sudah siang hari itu ngeringet ini baik apa? Buat kita keringet sampai panas banyak yang enggak bagus untuk kesehatan itu. Halo Bu. Terima kasih. Ada yang selanjutnya? Untuk yang belah sana kalau ada yang bertanya. Balik ke terus kemarin. Assalamualaikum. Ada. Open di. Tidak setuju. Kamu tidak setuju. Pendi tidak bertanya tidak setuju. Kamu tidak pendi tidak tanya tidak pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak cukup kalau sudah ini. Tak pendi tidak salah. Tentang bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini sangat penting di dalam sholat, apalagi khusus untuk bagi imam yang di masjid. Nah, kami ingin minta penjelasan ataupun diberikan contoh bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Hanya itu saja. Terima kasih. Fatihah. Baca yang benar. Tafsirul Quran suratul Fatihah namanya. Perbaikan bacaan Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihil kitab kata Nabi dalam hadis yang sahih. Tidak sah sholat yang tidak baca Fatihah. Cuman perlu sampaikan ini masih harus diulang-ulang terus karena banyak latah gitu. Fatihah ini wajib kita baca ya. Kalau ketika kita sholat dewean. Nah, bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah itu untuk rakaat 1 dan 2 yang Fatihah itu dibacakan oleh imam yang wajib kita dengarkan. Kalau sempat kita maconya bagus. Kalau tidak sempat lanjut kembali. Paham ya? Jangan sampai kayak kejadian. Nah, itu yang sering kejadian kita asri itu. Imam tadi membaca Fatihah. Ya, setelah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau makmum amin. Makmum baca kan? Baca Fatihah kan? Imam tadi maco ayat Al-Kautsar. 3 ayat, cepat pula maco. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makmum baca alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Washolli rabbika wanhar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai inna syani'aka huwal abtar. Ya, makmum masih ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Imam sudah ruku. Makmum
Masih siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah liman hamidah. Makmum masih. Akhirnya imam sujud. Makmum baru amin. Waladhdallin amin. Imam sudah, makmum batal. Tertinggal 2 rukun batal. Jadi cak mana? Kalau kita sudah sampai di ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku, kita langsung ruku. Yang tadi sudah menjadi tanggung jawab daripada imam. Yang wajib makanya dengarkan baca imam. Kalau sempat kita baca. Kalau tidak langsung baik. Kecuali untuk yang lain. Nah, artinya Fatihah itu tetap wajib. Jadi untuk yang berikutnya rakaat misalnya maghrib, rakaat ketiga, kita jangan ngandal ke imam. Membaca itu suang-suang macam itu. Kayaknya apa? Itu ada batal gitu. Kecuali yang kita sempat dengar itu yang wajib dengarkan itu. Ya. Jadi mengenai bahasa Fatihah ini rukun qauli. Nah, bacaan itu memang harus diperbaiki bertahap. Aku sering menyampaikan kepada jemaah, belajar itu tidak kata istilah terlambat. Karena belajar ini bukan sampai baca. Tidak kata belajarlah kamu dalilnya sampai kamu baca, sampai kamu pintar. Tidak kata ya. Atau cari dalil Quran atau hadis, belajarlah sampai tua. Malah sudah tua berhenti belajar. Tidak. Yang ada tuh minal mahdi ilal lahdi. Dari buaya sampai masuk ke liang kubur, sampai mati belajar itu. Makanya adalah majelis taklim di mana-mana. Kan majelis taklim ini adalah tempat belajar juga yang tidak terikat oleh ruang dan waktu serta usia. Kalau sekolah itu terikat oleh ruang, waktu dan usia. Tidak kan lagi nerima kita mau pesantren tua ini. Ya dah, nak masuk pondok pesantren. Kalau dah kata yang tua 60 70 pondok pesantren lagi. Terima ya dah. Nanti lagi, Pak. Cuma majelis taklim masih lanjut kan? Masih. Ya. Tidak lagi. Jadi masih tetap. Nah, Al-Fatihah ini ada yang harus kita pahami. Pertama, Pak. Ya, kalau kita belajar. Jangan pernah ngurangi huruf. Batal ngurangi huruf. Yang kedua, nambahi huruf. Batal. Fatihah, khusus Fatihah ini ya, terutama Fatihah. Apalagi ketika kita mensekat dengan hal-hal lain yang darurat tapi tidak kita sempurnakan, itu batal juga. Pertama misalnya mengurangi huruf. Cuman mengurangi huruf contohnya. Kita baca iya karena ulu wa iya ya. Aduh wa iya mana? Wa dari mana itu ya? Ya. Di situ itu bukan wa iya. Wa iya. Ya, karena begitu huruf itu ada sabdu, itu berarti ada 2 huruf. Setiap yang huruf ada bersabdu berarti ada 2 huruf. Coba kalau kita baca iyyaka, ada berapa huruf itu? Yang nyato itu 3. Ada alif, ada iya, ada kaf. 3 huruf yang nyato. 2 huruf yang tidak nyato. Di iya itu, iyanya bukan siko, itu iyanya ada 2, cuma dikasihnya sabdu. Kemudian iya atau ini yang panjang ini itu alif itu, cuma tidak dikasih tanda baik. Yang panjang ini itu alif. Nah. Atau ya, misalnya kita di ujung, nah, sampai di ujungnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak sampai. Nafas tidak sampai. Li terbaca. Nunya hilang. Lalu kita maco selanjutnya yang lain ngamin. Amin. Kita tahu itu. Lalu kita mulai baca ayat berikutnya, kita rokok.
Ndak kati yang negur, batal Pak. Batal. Imam itu batal. Jangan imam itu batal. Tegur. Waladhdallin. Subhanallah. Tegur. Ya, tegur imam itu. Diulang lagi. Jangan langsung tuh. Makanya di situ alternatif kalau tidak sampai jangan berhenti sampai ujung. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nun tuh ujung kan? tahu dia bawa lupa dia. Atau yang bisa membuat batalnya sholat kita juga, ini maco nih. Kalau lain kalau tidak maco memang batalnya tidak baca Fatihah. Ini maco, tapi batal. Misalnya kita batuk. Kita teruskan. Ya, dia kali yakin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu batal Pak. Kalau batuk ngulang. Alhamdulillahi Rabbil ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu caranya. Sambil sepanjang itu batuk. Ya kan. Kalau kawan tidak lagi subhanallah, Pak Iwa berhenti jadi imam. Tidak lagi dia subhanallah, rasa kepegel nanti juga imam itu. Berhenti Wak, membantu penyakit di rumah we. Iya kalau gitu, makanya kita ada cara tadi. Nah, memang kalau kita nak sebenarnya Mas Gur, tidak cukup malam ini. Makanya kami ada malam tertentu untuk memperbaiki itu. Nah kalau bacaan itu yang biasa-biasa baik ya, tidak perlu ini. Yang sampai batalkan itu pertama tadi merubah bunyi huruf. Yang kedua ngurangi huruf. Yang ketiga nambah huruf. Ya, nambah huruf. Ya. Kemudian ketika darurat tidak ngulang lagi. Ya. Kemudian Fatihah itu tidak boleh diselingi dengan zikir, tidak boleh diselingi zikir kecuali ayat-ayat yang lain. Boleh kita ada kata zikir di tengah-tengah itu kita zikir lalu diulang lagi juga tuh khusus Fatihah. Itu di kitab fikih yang lain juga disebutkan itu. Contohnya misalnya kita nih bersin, ulang lagi itu kalau kita ada bersin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah itu yang zikir di tengah-tengah itu ulang lagi. Kecuali kalau bacaan-bacaan yang lain tidak jadi masalah. Nah, itu namanya tahsinul ya, tahsinul. Karena Al-Fatihah ini penting yang pengkhususan ya, kecuali ayat yang lain. Jadi jangan sampai kita kaget maco ayat lain Fatihah lupa. Banyak kejadian Pak. Ada yang nak ngejar ayat sajadah Fatihah lupa. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Baiklah. Sudah 3 pertanyaan karena sesuai. Oh iya dah. Ya sudah ke YouTube kirim ya. Ini pertama bacaan kalau kita full. Kayak tempat berhentinya ada tempat berhentinya yang memang kalau kita yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak sampai di ujung di ayat ke-7, cara berhenti jangan di alaihim yang pertama, tapi di alaihim yang kedua. Bagi yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Kalau di Mekah, karena dia tidak pakai bismillah, ya di Mekah tidak pakai bismillah, dia berhenti di alaihim yang pertama. Nah, kita yang pakai bismillah, harusnya kita tidak berhenti. Andai kata terpaksa darurat, namanya wakaf darurat yang karena memang nafas kita tidak sampai,
kita berhentinya bagusnya pada alaihim yang kedua. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sana. Ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do itu 6 harokat, lin itu andai kata tidak sampai 6 ketukan, boleh 2, boleh 4, boleh 6, tidak sampai 2 macam bolin. Harus betul, jangan kita nak ngajar lin, do itu pendek, ya, itu ya. Alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama sesi tanya jawab tadi sesuai dengan perjanjian ada 3 pertanyaan. Cukup, jadi maaflah kalau ada yang nambah, maaflah. Dia suka dia ngomong. Sudah, kalau ini permintaan dari tuan rumah dipersilakan. Kage merajuk dia. Saro kita merajuk. Ya, sekolah lagi. Di sini juga lagi. Kita sama apa Merajuk. Nanti kan sudah jelas Ustaz. Nah, jadi begini tak. Kita kan baca Fatihah itu kalau nggak ngerti yang nggak usah tadi dibaca. Nah, ada yang baca sakta ibaratnya napas itu tak berhenti itu kan. Nah, hukum daripada itu kan banyak yang kita baca, kita dengar kan. Nah, itu hukumnya mana? Jadi kalau kita dengar rumah itu apakah subhanallah? Apakah kita diam di lain? Terima kasih. Nah, temas kau. Nak nyari dia. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Atau dia berhenti. Tidak, lama tapi tidak usah tadi kan. Nah, itu yang masalah kebenaran. Ya. Ini tak alai, nah itu berarti dia tak alai atau mal du ya. Nah, itu sudah jawab oleh sekali. Bukan ke sabta tadi, bukan jawaban. Itu kan maksudnya. Jadi bagaimana hukum kita? Bukan itu alaihi Hah? Itu Oh, itu bukan sabta itu. Berhenti di alaihim pertama. tapi tak naik napas. Tak naik napas maksudnya. Mati. Itu. Dan dari nafas mati. Dia stop. Mati dia napas. Ini harus tahu manu sakta, manu wakop. Ya. Wakop itu berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Itu wakop. Sakta itu berhenti sejenak dengan menahan nafas. Di surah Yasin itu ada tuh. Mimma roqadina hadza, bukan mimma roqadina hadza. Itu wakop, mengambil nafas itu. Nah, di ayat yang ke-7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berhenti sana. Ngambil nafas. Itu wakaf namanya. Nah, mati namanya. Sakta namanya dia tuh, sakta namanya. Iya. Kalau yang harusnya wakaf lalu disakta, hukumnya makruh. Nah, ya. Jadi kalau yang kita harusnya wakaf, kita sakta, hukumnya makruh. Ya. Hah? Sama baik. Itu ada aturan jaga loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nih bermazhab kepada siapa? Ada 4 mazhab gitu ya. Imam itu langsung para Rasulullah kalau. Tapi pasti ada mazhab kalau kan. Istilahnya. Ada Syafi'i, kebanyakan di sana Syafi'i kan. Nah, kalau kita baca kepada yang di Mekah, Maliki, Hambali, dia berhenti di alaihi. Di alaihi. Kalau Nabi
Cuman kalau Rasulullah tidak pernah berhenti di alaihim, Pak. Kalau ada masalah Nabi ya, Nabi langsung tuh kalau kita sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Rasul tuh. Nah, enggak sampai Ustaz. Nah, itu namanya wakaf darurat, enggak sampai tadi. Ya, darurat khusus kita. Kalau di Mekah dia bukan darurat, memang dia maconya model itulah karena dia tidak maco bismillah. Ya. Jadi kalau kita nak bagusnya langsung, kalau tidak sampai berhenti di alim. Cuman yo alim kedua, tapi jangan juga sakta juga pen. Itu sering diajar di Musal Babul Iman tuh model itu juga betul deh. Misalnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim cuma bahaya model itu. Ya, berhentinya. Yang namanya waktu itu berhentinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Benar Mas? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyaman kita macam. Jadi wakaf sakta itu beda yang pastinya. Nah ya, jadi kesimpulannya kalau yang harusnya sakta kita jadikan wakaf makruh hukum dalam bacaan qiraah menurut ulama qiraah, atau sebaliknya yang sakta diwakafkan. Yang sakta itu nahan. Cuman kita berhentikan marqadina. Nah, itu namanya jadi wakaf. Kebalikan, ya. Jadi kemakruhan itu memang tidak membuat sholat itu batal, tidak. Tapi bisa mengurangi nilai pahala yang harus 100% kita diberikan oleh Allah itu 50. Rasul kamu yang begawi itu ya galak gaji separuh. Galak juga gaji separuh. Ya, begawinya full gaji separuh. galak. Nah, itu kira-kira itu. Kita sholat tapi kita nilainya berkurang ya. Mungkin ini baik karena waktu ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita galau-galau. Salam silaturahim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan di sana sini. Semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita lalui bersama. Adapun terakhir yaitu pembacaan doa oleh Bapak Nafed, tapi beliau lagi duduk yang Ustaz. Oh, sampai datang ya. Pengen di mana aja kamu tuh sopir kan. Berhenti dan nyupir. Jangan juga ini. Hah? Berhenti sebentar. Dapat ini lubang semua masih lubang pertama itu nanya kok kenapa jauh dikit kok ini sesuai permintaan Pak Maskur. Allah. Hah? Iya. Megang HP. Rekam kan, kayak tinggal masuk YouTube lah. Baca kenang-kenangan. Sendiri doa wali syafaat Rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin ya Allah. الحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ Amin ya مزيدا. Allah. يا ربنا أنت كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Amin ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Amin. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا صبورا Amin. واجعلنا في عين صغيرا وفي أعين ناس كبيرا. Amin. ربنا أوزعنا نشكرا نعمتك التي أنعمت علي وعلى Amin. والدي وعلى صالحا أرجو وأصلح لنا في ذريتي إنا تبت إليك وإنا من المسلمين. Lillahi ta'ala wali sahabat Rasul, para jemaah majelis ulama yang mengkaji Al-Quran dari kota Palembang, kami syukuri alhamdulillah wa syukurillah salamatan wa sihatan Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sawaban nisma sawabitarika ma'amaziki birika ilahu berimanin tamana sahuna bisababi kotor al-Quran. Amin ya Allah. Wa kami alaihi wa hati semua ila ruhi man tajaru wa qaru semua ila arwahi ahli kubur wa ila arwahi jami'ina baina wa yubahatina wa yajatina wa jaddatina Amin ya Allah. wa yusatina wa yusatina wa kifalina wa yahwatina wa yabina Amin. wa muslimina wa muslimat Amin. wa mu'minina wa mu'minat wa khususan ila arwah almarhumah wa ila ruh almarhum Haji Rasidi bin Haji Kudir wa ila ruh almarhum Fatia binti Muhammad Go wa ila ruh almarhum Wamazi bin Haji Rasidi wa ila ruh almarhum Abila bin Haji Rasidi wa ila ruh almarhum Irianto bin Marto wa ila ruh almarhum Edi Hayati binti Nafe wa ila ruh almarhum Masrian bin Nafe. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Allahumma tahrim najrahum wa'atabina ba'dahum wa'firana walahum wa'ifwanina lazina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur Amin ya rahim. Allah. Allahumma taqabbal rawatan min riyadillah wa la taqabbal ghufratan min ubaidin. Irfa'hum darajat wa ridha fasana wa kafir lahum sayyi'at wa idhum jannata wal abrar wa awliya wasyuhada wassalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa nas'aluka Allahumma bihaqqika wa bi barakatiha an taj'ala sihatan wa afiyatan wa salamatan wa bi husnul sahibul hajat, yaitu adalah kami maskur sekeluarga dan segenap para jemaah ulama dari kota Palembang birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hajib lana min amrina rasada. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pada kali sore mengambil berkah dan minta doa kedua dan doa masuk. Doa masuk. Masuk lagi.
lebih berkah ya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibus Syairi, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan min dunya ila al-akhirah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan min dunya ila al-akhirah. Wa syarri dunya wa syarri al-akhirah. Amin ya Allah. Wa rabbana al-jabal. Amin ya Allah. Warhamna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Amin. Allahumma bil fatiha wa bis fatiha wa bi barakatil fatiha wa bi barakatil fatiha wa bi syafatil fatiha wa bi mu'jizatil fatiha wa bi syarri fatiha. Amin ya Ya Allah. karijam wa ya kisifagama ba'diyah wa ya Amin ya ya Allah. dengan berat ya Allah, Amin ya Allah. dengan berat ya Allah, dengan berat ya Allah. Ya dengan berat ya Allah. Amin ya Allah. Wahai Tuhan yang Allah, Amin ya Allah wa na'am rahmatika ya arhamar. Amin ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amin ya Ni'mal maulana wa ni'mal nasir. Amin. Alladzi nad'u fihi Subhanallah. wa tahiyyatu fiha salam. Wa Wa alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillah. Minna wa bikum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, rangkaian acara pada malam ini kita lalui bersama. Terima kasih kami berikan kepada Bapak Nape dan Bapak Marso yang belum bagi maaf tua tadi. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran, perhatian dan doanya, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.